Drop it. Ya, halo anak-anak, semangat pagi, semangat belajar. Walau dalam PJJ, kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pada hari ini akan disampaikan materi terkait dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 5 dengan materi muatan bahasa Indonesia. Nah, pada materi kali ini anak-anak, kita akan membahas terkait dengan ide pokok dan juga kalimat utama pada suatu teks. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa ide pokok ini merupakan inti dalam permasalahan suatu teks. Nah, ide pokok ini sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama ya. Jadi jangan bingung kalau ada pertanyaan tentang pokok pikiran atau gagasan utama, itu juga termasuk dalam ide pokok. Nah, dalam menentukan ide pokok, itu yang pertama anak-anak harus baca teks dulu secara keseluruhan, baru mencari kalimat utama dari teks tersebut. Karena kenapa? Ide pokok dijumpai pada kalimat utama. Tentu anak-anak pasti pernah membaca dong buku cerita, dan biasanya ditanyakan inti dari cerita tersebut. Nah, itu bisa diambil juga dari ide pokok. Nah, anak-anak, dalam menentukan ide pokok tadi kan sudah disampaikan bahwa harus mencari kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf anak-anak, itu pastinya ada kalimat utama, yang dimana kalimat utama itu merupakan ide pokok. Nah, kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Perlu kalian ketahui bahwa kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Sekali lagi, kalimat utama yang menjadi penentu ide pokok itu biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu paragraf ya anak-anak. Jadi tiap paragraf pasti ada kalimat utama dan ide pokoknya. Nah, selain itu di dalam kalimat utama itu ada kalimat penjelas. Ya, jadi kalimat penjelas itu menjelaskan si kalimat utama, karena kalimat penjelas ini berisi informasi tambahan seperti yang Bapak tandai dengan kursor, berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan kalimat utama. Nah, bisa saja informasi tambahan, alasan, atau sanggahan. Jika kalimat utamanya berada di awal, berarti kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Jikalau kalimat utamanya ada di akhir, berarti kalimat sebelumnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, ini kita langsung saja ke bagian contoh. Nah, di sini ayo bacalah teks berikut. Nah, ini judulnya gurita. Yang ditandai dengan warna biru itu adalah kalimat utama. Ya, kalimat utamanya berarti ada di awal, dan kalimat utama di sini berakhir sampai di titik loh anak-anak ya. Nah, kalimat kedua ini adalah kalimat penjelasnya. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup. Ini merupakan kalimat penjelas. Nah, yang ditandai biru adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini dijadikanlah ide pokok yang berkaitan dengan kalimat utama bahwa gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, contoh kedua. Nah, perhatikan nih contoh kedua. Berarti di sini kalimat utamanya ada di awal karena dia ada di kalimat pertama. Nah, yang bertanda warna pink ini, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak, itu kalimat utama. Ingat, kalimat utama ada di awal atau di akhir atau awal dan akhir. Nah, tapi biasanya sih ada di awal atau di akhir. Jarang sih yang ada di awal dan akhir, namun itu termasuk juga sebagai ciri-ciri kalimat utama. Nah, yang warna hijau ini adalah kalimat penjelas nih. Jadi warna pink ini kalimat utama, yang hijau kalimat penjelasnya. Jadi ingat, ada kalimat utama, setelah itu kalimat penjelas, dan kalimat utama itu kunci menentukan ide pokok.
Nah, ingat ya anak-anak bahwa sekali lagi diingatkan nih, menentukan ide pokok itu ada 3 yang perlu dilakukan, yaitu membaca teks secara keseluruhan. Setelah udah dibaca nih, cari kalimat utama. Jadi anak-anak harus baca dulu teks secara keseluruhan. Setelah itu cari kalimat utama. Di mana? Iya, betul. Ada di awal, atau di akhir, atau awal dan akhir. Baru setelah mendapatkan kalimat utama, disitulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Oke, ingat, mengembangkan ide pokok adalah merupakan langkah-langkah nih, ada langkah-langkah untuk mengembangkan sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Ya, jadi ditentukan dulu topik dari paragrafnya. Ya, ingat, tentukan dulu topiknya, baru ditentukan ide pokoknya. Baru ingat ide pokok itu ada di mana? Di sebuah kalimat utama. Nah, kalimat utama ini dikembangkan nih menjadi beberapa kalimat. Nah, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Baru disusun kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Sekali lagi nih anak-anak diingatkan ya bahwa ide pokok itu bersamaan dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ada di awal, atau di akhir, atau awal dan akhir. Hati-hati dalam menentukan kalimat utama. Oke, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya walau dalam PJJ, dan ingat selalu menjalankan protokol kesehatan. Oke, pada hari ini adalah materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1-5 dengan muatan materi bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.